gaib utang Anies Baswedan. Bagaimana isinya? Ora usah kesuwen bersama Kuli. Ayo kita kulik. Untuk pertama kalinya dalam video saya akan membahas topik yang nyerempet-nyerempet suasana mistis. Judulnya adalah 7 misteri perjanjian gaib utang Anies Baswedan. Bagaimana isinya? Ora usah kesuwen bersama Kuli. Ayo kita kulik. Ini adalah video pertama saya yang membahas tentang utang Anies Baswedan yang menghebohkan itu. Mungkin sebagian dari kita menganggap bahwa masalah utang Anies Baswedan itu sudah selesai. Tapi buat saya masih terlalu banyak misteri yang harus dipecahkan. Masih terlalu banyak misteri yang menyelimuti akan utang Anies Baswedan itu. Maka hari ini kita akan membahaskan 7 misteri utang Anies Baswedan. So, check it out. Pertanyaan pertama yang belum terjawab adalah sebenarnya berapa sih jumlah utangnya Anies Baswedan itu? Kalau yang kalian baca atau kita baca di media, termasuk di media sosial dan sebagainya, maka utangnya itu ada yang berkata 50 miliar, ada yang berkata 92 miliar. Selisihnya itu sekitar 42 miliar. Maka buat saya ini penting sekali untuk dibahas. Karena apa? Bedanya itu banyak sekali loh, 42 miliar. Bayang no, lek 42 M iki ditukokno dawet. Waduh. Iso gawe renang sak DKI, sak Jakarta itu serenang kabeh. Karena 42 M itu banyak sekali loh. Bayangkan loh, saya ini masih renang loh, karena memang 42 miliar itu kan banyak sekali. Jadi kalau semuanya dibelikan dawet ya Jakarta itu bisa tenggelam. Itu masih misteri yang pertama loh ya. Pertanyaan yang kedua atau misteri yang kedua adalah siapa pemberi hutang kepada Anies Baswedan? Siapa yang memberikan utang kepada Bapak Anies Baswedan? Kalau dalam keterangannya Erwin Aksa, maka yang memberi hutang itu adalah Sandiaga Uno. Tetapi kalau kita lihat ada saat ini beredar surat yang dikatakan atau yang digosipkan adalah surat perjanjian antara Anies dan pemberi hutang, maka dikatakan adalah yang memberi hutang itu bukan Sandiaga Uno, tetapi pihak ketiga. Nggak mungkin dua-duanya betul. Pasti salah satunya salah, atau mungkin dua-duanya salah. Tetapi yang pasti adalah tidak mungkin dua-duanya betul. Jadi yang menghutangi itu, yang memberikan utang itu Bapak Sandiaga Uno atau pihak yang ketiga. Lucu sekali bahwa adalah dua sejoli ini ya, Bapak Anies dan Sandiaga itu dulu waktu Pilkada DKI itu kan kayak rukun gitu ya, guyup gitu ya, sangat sehati begitu ya. Setelah beberapa tahun maka keterangan mereka berdua ini bagi saya bukannya tidak sinkron, tetapi juga berlawanan. Kenapa? Sandiaga berkata bahwa dia sampai sholat istikharah, dan dari sholat istikharah itu kemudian dia menyatakan bahwa utangnya itu tidak mau dibicarakan lagi, atau bisa dikatakan dianggap lunas. Tetapi berbeda dengan Anies Baswedan, dia berkata bahwa ini keterangannya di dalam perbincangannya dengan Mary Riana, dia berkata bahwa utangnya adalah dari pihak ketiga. Sandiaga ini hanya sebagai penjamin atau sebagai saksi saja. Nah, masalah siapa yang memberikan hutang ini adalah sesuatu yang harus dimasalahkan, dan memang ini adalah sebuah misteri. Karena apa? Andai kata memang Sandiaga betul, dia adalah orang yang memberikan hutang. Kalau Sandiaga betul, berarti Anies yang bohong. Konsekuensinya adalah apa? Iki saya durung nyapres loh, durung apa-apa wis bohong, wis goroan. Wah, gimana ini? Nah, kemungkinan keduanya adalah Anies yang betul, sedangkan Sandiaga yang bohong. Ini punya konsekuensi juga, karena konsekuensinya bukan hanya konsekuensi Sandiaga adalah seseorang yang berbohong, tapi ini punya konsekuensi hukum. Minimal adalah konsekuensi hukum pemilu. Walaupun saya katakan bahwa ini bisa ditarik lagi lebih ke arah hal-hal yang lebih jauh, mungkin ke ranah pidana dan sebagainya. Mengapa kok demikian? Secara peraturan perundang-undangan untuk pemilu, maka seseorang yang ingin memberikan sumbangan kepada
calon peserta pemilu atau capres cawapres, dia hanya dibatasi hanya bisa menyumbang sebesar 1 miliar rupiah. Sedangkan untuk badan hukum atau perusahaan, dia hanya dibatasi 5 miliar rupiah. Sehingga Anda apabila betul-betul bahwa sumbangan itu nilainya entah 50 miliar atau 92 miliar, ini jelas sangat-sangat melanggar peraturan, khususnya peraturan pemilu. Berarti ini punya sanksi dong. Ada sanksinya andai kata mereka melakukan pelanggaran. Maka ini saya katakan ini adalah satu misteri yang harus dipecahkan dan tentunya harus dijawab oleh kubu Anies Baswedan. Dan itu adalah misteri yang kedua. Misteri yang ketiga yang tidak kalah penting adalah pertanyaan, surat yang beredar, surat utang yang beredar itu asli atau palsu? Mungkin ada yang menganggap bahwa wah, tidak penting itu, biarpun itu asli atau palsu itu tidak penting. Salah, menurut saya ini sangat penting sekali, bahkan perlu kejelasan. Paling nggak ada 1-2 hal yang harus dijawab. Pertama, kalau keterangan dari Erwin Aksa bahwa hutangnya Anies Baswedan itu 50 miliar, maka di surat utang yang beredar di media sosial itu jumlahnya adalah 92 miliar. Berarti seperti yang saya katakan tadi, ada selisih 42 miliar dan ini harus dijawab. Yang betul yang mana? 52 miliar kah? Atau 92 miliar kah? Yang kedua adalah kejanggalan surat ini adalah surat ini hanya ditandatangani oleh Anies Baswedan aja. Biasanya untuk sebuah surat perjanjian akan ada 3 pihak yang bertanda tangan minimal ya. Yang pertama adalah pastinya adalah pihak dari orang yang meminjam. Dalam hal ini Anies Baswedan. Yang kedua yang bertanda tangan adalah dia yang memberikan pinjaman atau pemberian utang. Dan ini harus biasanya ada tanda tangannya di situ. Nah, yang ketiga adalah saksi yang menyaksikan perjanjian utang piutang itu. Tetapi kalau kita lihat ya tadi, tanda tangannya hanya satu, tanda tangannya Anies Baswedan. Tentunya ini menimbulkan pertanyaan dong, apakah ini palsu atau enggak? Nah, yang heran adalah setelah berminggu-minggu surat ini beredar di mana-mana, dibahas dengan begitu rupa, tidak ada bantahan dan tidak ada pembenaran dari pihak Anies Baswedan, Pak, ini betul atau tidak. Berarti ini adalah satu misteri, dan misteri yang ketiga ini seharusnya juga harus dijawab oleh kubu Anies Baswedan. Misteri yang keempat adalah sebenarnya surat perjanjian itu atau perjanjian itu sebenarnya seperti apa sih? Karena buat saya perjanjian ini anehnya luar biasa. Kita akan bahas sedikit aja ya. Yang pertama adalah yang beredar di mana-mana lah. Perjanjiannya adalah andai kata pasangan Anies dan Sandiaga menang, maka hutang itu dianggap lunas. Tetapi andai kata pasangan Anies dan Sandiaga kalah, maka hutang itu dianggap tetap ada dan Anies Baswedan harus membayar utang-utang tersebut. Ya terus terang buat saya ini aneh sekali, bahkan super aneh. Kita goblok-goblokan aja ya. Anggap aja utangnya Anies itu betul-betul 50 miliar. Mari kita lihat LHKPN atau laporan bukti kekayaan yang dimiliki oleh Anies Baswedan pada tahun 2017 ketika dia nyalon jadi Gubernur DKI Jakarta. Total nilai dari kekayaan Anies Baswedan adalah 5,7 miliar. Sedangkan pada tahun 2021 LHKPN-nya Anies bertambah atau harta kekayaannya Anies bertambah menjadi 10,9 miliar. Berarti ada kenaikan kira-kira 5 miliar dalam 5 tahun. Ini berarti bahwa dalam setahun Anies kira-kira bisa menghasilkan uang kira-kira 1 miliar rupiah. Itu dalam kondisinya sebagai gubernur. Nah, kita semua tahu bahwa Anies itu sebelum menjadi gubernur, pekerjaannya dia adalah dosen, dia menjadi pembicara di mana-mana. Memang pernah jadi menteri, pernah jadi juru kampanyenya Pak Jokowi tahun 2014. Tetapi secara umum pekerjaannya Anies Baswedan adalah dosen. Maka saya dengan tidak mau meremehkan ya, berapa sih penghasilan dosen dalam setahun? Anggap saja penghasilannya Anies Baswedan, penghasilan bersih setelah dipotong ini dan itu sebagai dosen, maka dia bisa menghasilkan 1 miliar dalam setahun. 1 miliar dalam setahun itu banyak sekali loh. Itu sekitar 80-90 juta per bulan. Andai kata dia kalah, dia kan disuruh membayar 50 miliar. Berarti dia harus membayar atau nyicil itu dalam tempo 50 tahun. Andai kata Anies bisa menghasilkan 2 miliar dalam setahun, maka dia membutuhkan waktu 25 tahun untuk membayar 50 miliar itu. Itu kalau 50 miliar. Lah kalau 92 miliar,
Berapa waktu yang dibutuhkan untuk membayar itu? Buat saya ini perjanjian yang nggak masuk akal. Belum lagi kalau andai kata dikatakan bahwa kalau menang maka tidak perlu membayar. Saya tidak tahu. Apakah mungkin ada orang yang mau membelikan 50 miliar gratisan begitu saja? Itu buat saya sangat-sangat aneh. Itu adalah misteri yang keempat. Untuk misteri yang kelima dan yang keenam, saya sengaja akan gabungkan. Saat ini ketika Anies sekarang diajukan menjadi capres, maka siapa yang memberikan utang kepada dia? Dan berapa jumlah utang yang diberikan atau yang diminta atau yang dibutuhkan oleh Anies untuk pencapresannya? Ini bakalan seru ini. Seperti yang saya katakan tadi, melihat dari track record atau dari masalah di DKI tadi, maka kita tahu bahwa Anies Baswedan tidak akan mungkin sanggup untuk membiayai pencapresannya sendiri. Kenapa? Karena yang seperti kita ketahui tadi, dia hanya mempunyai kekayaan senilai sekitar 10-11 miliar. Padahal kita tahu juga bahwa pencapresan di Indonesia membutuhkan biaya yang begitu luar biasa mahal. Saya sengaja akan mengutip videonya Hasan Nasbi yang juga sudah saya buat di dalam video saya yang terdahulu tentang biaya pencapresan di Indonesia yang begitu mahal. Anggap saja kita punya 800.000 atau 1 juta TPS di Indonesia. Maka andai kata 1 TPS itu membutuhkan biaya 1 juta saja, biaya yang dibutuhkan untuk seorang capres hanya untuk menjaga TPS atau menjadi saksi di TPS itu butuh 1 triliun. Itu hanya untuk menjadi saksi di TPS saja, belum yang lain-lain. Padahal seperti yang kita saksikan selama beberapa waktu terakhir, maka Anies itu berkeliling dari Sabang sampai Merauke, dari pulau ke pulau, dari kota ke kota. Bahkan pernah ditunjukkan di dalam media sosial ya, Anies Baswedan turun dari jet pribadi. Karena memang di Indonesia kita ketika akan keliling dari satu daerah ke daerah lain paling memungkinkan cuma pakai jet. Tidak memungkinkan kita misalkan kalau di DKI kita misalkan naik sepeda motor gitu ya, muter gitu. Masih bisa. Tetapi kalau di Indonesia kita tidak akan mungkin seperti itu. Kita membutuhkan moda transportasi yang memungkinkan kita untuk berkeliling dari satu daerah ke daerah yang lain. Dan itu tidak murah. Apalagi setiap kali Anies mengadakan pertemuan atau sosialisasi, anggotanya pasti banyak. Yang dikumpulkan itu mungkin ratusan orang atau mungkin kadang-kadang ribuan orang. Dan ini semuanya butuh logistik untuk menyiapkan tenda, menyiapkan tempat, menyiapkan panggung, menyiapkan sound system dan sebagainya. Itu butuh logistik. Bagaimana misalkan Anies harus menginap di satu tempat, berapa biayanya untuk makan, untuk rombongannya dan sebagainya, berapa biaya timnya, konsultan kampanye dan sebagainya. Itu butuh biaya yang sangat besar, luar biasa. Mungkin ada yang ngomong, oh ya itu dibiayai sama Nasdem. Nasdem kan mencalonkan Anies, ya berarti pembiayaan seluruhnya ditanggung oleh Nasdem. Kalian percaya dengan itu? Mustahil. Mari kita melihat dari pelajaran sebelumnya. Kalau Anies kan ngomong ya, kalau masa lalu itu mencerminkan masa yang akan datang, masa depan itu sudah kelihatan dari masa lalu ya. Cari sendirilah kalimatnya yang ruwet itu. Tapi saya mau mengatakan demikian. Dalam pilkada yang lalu, dalam pilkada tahun 2017, Anies itu sudah didukung dan diusung oleh Gerindra dan PKS. Tetapi kenyataannya adalah Gerindra dan PKS tidak sanggup atau tidak bisa memberikan logistik yang cukup untuk Anies Baswedan dan Sandiaga, sehingga membuat mereka berdua harus utang. Berarti tidak serta-merta partai yang mendukung Anies Baswedan untuk nyapres kemudian memberikan seluruh biaya atau memberikan fasilitas seluruhnya kepada Anies Baswedan. Ya tidak seperti itu. Biayanya akan luar biasa besar. Apalagi Anies sudah mulai kampanye mulai dari Oktober November tahun 2022. Sampai saat ini saya buat video ini bulan Februari dan dia akan terus-menerus kampanye sampai 14 Februari tahun 2023 mendatang. Wah, tidak terbayang berapa biaya yang dibutuhkan untuk itu. Jadi pertanyaannya yaitu adalah misteri yang kelima dan yang keenam. Misteri yang ketujuh atau yang terakhir adalah misteri yang paling seru. Pertanyaan yang paling penting adalah perjanjian dari utang piutang ini akan seperti apa? Apakah kalau kita mengacu pada utang piutang yang terjadi pada pilkada DKI lalu, maka kita akan melihat dua skema.
Tetapi pada saat ini bukan hanya 2 skema, tapi akan muncul 3 skema. Kalau di Pilkada DKI kemarin kan 2 skema. Yang pertama adalah andai kata Anies kalah, maka Anies akan membayar semua hutang-hutangnya. Ya, semuanya dianggap pinjaman dan harus dibayar hutang-hutangnya. Kalau andai kata Anies menang, maka Anies dianggap hutangnya lunas. Apakah skemanya masih sama? Saya nggak tahu, dan saya terus terang sangat-sangat tidak yakin bahwa ada seseorang yang berani memberi hutang triliunan kemudian berkata, ya kalau menang gratis. Perasaan itu duit mbahmu. Uang nenek lu kalau katanya Ahok. Nah, masalah ketiga yang tidak kalah peliknya adalah sampai sekarang Anies ini belum diumumkan sebagai capres resmi oleh 3 partai yang rencananya akan menjadi pendukungnya. Saat ini memang Nasdem sudah mengumumkan, Demokrat sudah mengumumkan, PKS sudah mengumumkan, tapi mereka itu mengumumkannya sendiri-sendiri, belum pernah bareng, dan belum ada sekretariat bersama yang dibentuk oleh mereka atau 3 partai ini. Maka sebenarnya pencapresan Anies sampai sekarang ini masih terkatung-katung. Nah, pertanyaan besarnya adalah andai kata Anies itu mulai dari Oktober sampai kemudian entah bulan apa ternyata nggak jadi dicapreskan. Loh, lah biaya yang selama ini sudah dikeluarkan itu yang entah berapa ratus miliar itu, kemudian siapa yang nanggung? Apa kemudian gratisan? Waduh, ya gak masuk akal. No freelance di dalam dunia ini. Nggak ada makan siang gratis. Nggak ada orang atau oligarki, pengusaha-pengusaha yang akan memberikan segala sesuatu tanpa minta imbal jasa. Nggak ada. Di seluruh dunia ini, oligarki, pengusaha, dan semua orang itu mengharapkan imbalan. Apalagi bila uangnya sangat-sangat besar. Nah, kalau semuanya itu dianggap sebagai utang, bayarnya kapan? 1 tahun dapat 1 miliar, untuk bayar 1 triliun aja butuh 1000 tahun. Andai kata 1 tahun bisa dapat 10 miliar, untuk bayar 1 triliun membutuhkan 100 tahun. Berapa panjang umurnya mereka itu? Saya cukupkan sampai di sini konten kali ini. Saya harap untuk setiap rekan-rekan kuliker sekalian boleh memilih dari 7 misteri tadi, manakah yang misteri yang paling penting, manakah misteri yang harus dijawab dengan tuntas. Atau mungkin kulikers punya misteri-misteri lain yang harus dijawab oleh kelompok Anies Baswedan. Silakan tulis ya di kolom komentar ini di bawah ini. Terima kasih sudah menonton, dan saya harapkan untuk setiap kulikers boleh tetap semangat, tetap menunggu akan video-video saya walaupun jarang. Karena bersama Kulik kita akan terus mengulik. Ciao.